Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Soalnya aina Iqra Rizki Iqra matan Abi Suja. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يمكن فيهما فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Qala Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala, wal istinja'u wa huwa min najautu asyai'a. Najautu asyai'a. Makna najautu ai qata'tuhu, memutus. Qata'tuhu, saya memutus sesuatu. Najautu syai'a maknahu qata'tuhu. Faka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha an nafsihi. Jadi seakan-akan mustanji, ya ismul fa'il dari stanja yastanji. Seakan-akan orang yang istinja itu yaqta'u bihil adha an nafsihi, menghilangkan sesuatu, ya, adha an nafsihi, dari dirinya. Menghilangkan apa? Sesuatu ini apa? Ya, sisa kotoran, ya, sisa kotoran dari BAB atau kencing. Nah, wajibun min khurujil bauli wal ghaid. Istinja itu hukumnya wajib dari segala sesuatu yang keluar dari air kencing atau ghaid atau BAB bil ma'i, menggunakan air, membersihkannya, menghilangkannya menggunakan air, awil hajari wa ma fi ma'nahu, atau menggunakan sesuatu yang semisal dengan batu. Semisal di sini maksudnya walaupun bentuknya beda tetapi fungsinya sama. Atau ciri-cirinya sama secara maknawi, bukan secara fisik, tapi secara maknawi, secara makna sama tetapi bentuknya beda. Apa itu yang sama walaupun bukan batu, tapi kita harus mencari sesuatu yang gimana? Min kulli jamidin, dari segala sesuatu yang jamid, ya, yang padat, tohirin, suci, qaliin, ya, bisa mengangkat, bisa menghilangkan atau tidak licin, ghairi muhtaramin, dan sesuatu itu bukan sesuatu yang dimuliakan oleh manusia.
Maka tadi apa syaratnya? Pertama harus jamid. Maka di sini benda cair tidak boleh. Benda cair itu tidak mengganti batu ya, atau sesuatu yang basah. Ini ya, kalau dia tidak menemukan air, kemudian mau pakai yang selain batu, paham nggak? Nah, itu syaratnya harus jamid, kemudian tohir, dan juga harus suci. Berarti kalau ada kotoran hewan yang sudah kering sehingga membatu, itu juga tidak boleh digunakan istinja walaupun dia keras, karena kotoran yang sudah kering sama-sama najis, dan najis tidak bisa dihilangkan dengan najis. Kemudian qolik tadi ya, qolik artinya tidak licin. Berarti kalau sesuatu yang licin seperti kaca itu juga tidak boleh. Ghairi muhtaram, ya tidak dihormati, tidak dimuliakan oleh manusia. Contohnya di sini apa di syarah dikatakan kamad'umil adamiyin, makanan manusia seperti roti, atau apa makanan jin. Apa makanan jin? Tulang. Maka di sini juga dikatakan di syarahnya kamad'umil jinni, makanan jin seperti tulang itu juga tidak boleh. Makanya jangan rakus ya, sudah kita tuh kan kalau tulang itu kan bisa dimakan juga kan di presto ya. Itu pun ditambah lagi buat istinja, nanti jin makan apa? Kasihan. Makanya orang Indonesia itu banyak yang kesurupan karena jin di Indonesia gak dikasih makan. Kemudian berarti ini apa? Kemudian apa juga? Jangan menyimpan tulang. Jangan menyimpan tulang belulang untuk jimat, untuk apa dan sebagainya, karena itu makanan jin. Min kulli jamidin tahirin qaulin wa muhtaram walakinnal afdala an yastanjiya, tapi lebih baik yang paling afdal istinja awalan bil ahjar, menggunakan batu. Ahjar jamak ya, karena istinja itu menggunakan 3 batu, minimal 3 batu. Tsumma yutbi'uha tsaniyan bil ma', kemudian diikuti dengan air. Ini yang paling afdal. Jadi walaupun ada air itu masih boleh istinja dengan batu. Jadi urutannya gimana? Urutannya yang paling afdal itu adalah batu dulu kemudian air. Maksudnya dia pakai 2 alat. Setelah kencing dia pakai batu, kemudian dibersihkan pakai air. Urutan kedua air saja, urutan ketiga batu saja. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan 2 sekaligus itu lebih bagus, lebih baik. Kemudian wal wajibu salasu masahatin, dan yang wajib itu dengan 3 kali apa namanya itu masah, artinya ngelap kan. Kalau gusel wajhi apa kemarin artinya? Wajah. Kalau masah mashur ra'si, mengusap. Nah, dengan 3 kali usapan, walau bisalasati atrofi hajarin wahidin, walaupun ya menggunakan 3 sisi dari 1 batu. Nah ini boleh, paham? Jadi entah menggunakan 3 batu atau 1 batu tapi menggunakan 3 sisinya. Nah kalau menggunakan 1 batu, jangan cari yang bulat, cari yang memiliki 3 sisi, paham? Nah, jadi agak besar, tapi jangan batu bata juga, susah. Malah kelepas batunya kan gepeng.
Walau bisa diatrafi hajarin wahidin. Wa yajuzu dan diperbolehkan an yaktasira al mustanji dan diperbolehkan bagi yang istinja tadi ya, hanya menggunakan alal ma, menggunakan air saja, au ala salasati ahjarin atau hanya menggunakan 3 batu, yungki bihinal mahal, yang mana 3 batu itu bisa membersihkan, yungki membersihkan bihina dengan 3 batu tadi al mahala tempat keluar najis belakang atau depan. Yungki bihina al mahal. Nah. In hasolal inqa'u biha, itu 3 batu itu apa? Minimal ya. Itu pun apa? In hasolal inqa biha. Kalau seandainya itu bisa menghasilkan inqa itu bersih. Jika 3 batu itu pun bisa menghilangkan bersih. Berarti kalau tidak gimana? Wa illa, maksudnya jika tidak bisa, maksudnya jika 3 batu tadi tidak bisa membuat tempat keluar kencing atau BAB itu bersih, zada alaiha, boleh ditambah hatta yungkiya, sampai bersih. Jadi kalau 3 nggak cukup, maka harus membawa batu lagi, mengambil batu lagi. Bayusannu ba'da dzalika at-tathlis, kalau sudah 3 batu maka lebih baik sekalian 3 lagi. Paham? Nah, atau intinya ganjil, diganjilkan. Nah, ada yang pernah sejak pakai batu? Kapan? Sindoro. Ghaid atau baul? Baul. Ghaid. Pakai 1 batu apa berapa? Kasir. Bersih tadi kan? Sama sekali nggak pakai air. Bisa ya? Ya. Kemudian fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Ini udah ya? Belum. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Ya, belum. Fa idza arada al-iktisar, kalau dia ingin memilih dari salah satu tadi, dari 3 tingkatan tadi, batu dan air, air atau batu, maka yang paling baik apa? Yang paling afdol, fal ma'u afdol, maka lebih baik hanya menggunakan air saja. Kalau pengen yang simple, air saja itu sudah bagus. Kalau lebih bagus lagi, air dan batu. Li'annahu yuzilu ainan najasati wa athariya, karena dengan air itu ya, itu bisa menghilangkan bentuk najis dan bekasnya. Ya, bentuk najisnya dan bekasnya. Jadi kan kalau menggunakan batu itu mungkin terangkat, cuman mesti ada yang nggak hilang di sana. Bekasnya itu mesti ada, entah baunya atau apa. Ya. Tapi kalau air bisa menghilangkan semuanya. Wa syartu ijza'il istinja bil hajar, syarat diperbolehkannya istinja dengan hajar, dengan batu, an la yajifa al khariju an najisu. Al khariju an najisu, sesuatu najis atau suatu yang najis yang keluar dari apa? Tempat atau dari lubang tersebut, an la yajifa, jangan sampai kering. Jangan sampai mengering. Bukan yang keluar ya. Kalau yang keluar ngapain kita urusi? Bekasnya. Jadi kan kalau kita kencing mesti akan ada bekas air yang ada di sekitar lubang itu. Ya enggak? Atau kalau BAB juga mesti akan ada bekas yang
ada di sekitar lubang itu. Nah, maka itu jangan sampai kering. Karena kalau kering sudah nggak bisa diambil. Jadi kayak ini, kayak apa namanya, stiker itu kan, yang nempel. Mau kalian gosok-gosok gimana pun juga bakal hilang, malah berdarah nanti. Nah, maka jangan sampai kering. Nah, maka kalau mau di gunung itu kan anginnya kenceng ya. Angin kan bisa mengeringkan kotoran. Maka harus cepat-cepat. Jangan malah kemudian pelongo-pelongo dulu membayangkan masa depan. Ya sudah, habis BAB langsung. Ya, langsung. Kecuali kalau memang sudah sedia air, terserah mau sambil nongkrong-nongkrong, yes. Itu. Wala yantakila an mahalli khurujihi, dan jangan sampai yantakil al khariju an najis tadi. Sesuatu yang najis yang keluar dari lubang tadi jangan sampai berpindah. An mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya. Maksudnya apa? Maksudnya kencingnya itu menyebar kemana-mana. Kita kencing ya tadi di gunung, kita kencing tapi anginnya kencang sekali. Akhirnya airnya itu kemana-mana, kena kaki, ya kan? Nah, maka yang kena kaki itu nggak boleh pakai batu, paham? Harus pakai air. Tapi pokoknya istinja pakai batu itu hanya boleh di sekitar lubang-lubang itu. Kalau najisnya mengenai anggota tubuh yang lain itu nggak boleh pakai batu, tidak sah. Harus menggunakan air. Contohnya kalau mencret, nggak sempat nggak sempat buka celana. Nah, itu pastikan minimal kena di paha kan. Nah, yang di paha itu apa? Tidak boleh pakai batu. Pakai batu. Aman rezeki? Nggak boleh pakai batu. Harus pakai air. Harus pakai air. Ini yang sering biasanya kencing ini. Nah, kalau kencing itu kemudian kena kaki, cipratan-cipratannya, dan kita melihat ya, cipratan air kencing itu kena kaki. Nah, yang kena kaki itu karena kita lihat ya, berarti yang kena kaki itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Harus pakai air. Berarti kalau nggak dibersihkan gimana? Ya nggak sah sholatnya, karena ada najis di kaki. Wa an la yatra'a alaihi najasun akhar. Jangan sampai bercampur dengan najis yang lain, ajnabiyun anhu, yang bukan termasuk dari air kencing atau BAB itu. Contohnya ada darah. Maksudnya contohnya kita gimana gambarannya? Ada bisul contohnya. Ada bisul di sekitar anus, tahu anus? Nah, pas BAB kebetulan pecah itu bisulnya, mengeluarkan nanah dan darah bercampur, nah masuk atau terkena lubang anus itu. Nah, itu sudah nggak boleh pakai batu. Nah, harus pakai air, harus pakai air. Fa'inin tafasartun min dzalika ta'ayyana al-ma'u. Kalau hilang atau tidak memenuhi syarat tadi, ta'ayyana al-ma'u, maka wajib menggunakan air. Ya, wajib menggunakan air. Ta'ayyana al-ma'u. Nah, di sini di syarahnya ada tambahan bagus nih. Di Hasyiah Bejo dikatakan wala yatrau alaihi najasun akhar wa kadza tahirun wa kadza tahirur rotbin. Termasuk yang enggak boleh bercampur dengan sisa air kencing atau BAB di lubang itu adalah sesuatu yang cair walaupun suci, berarti keringat. Ya. Paham? Nah, jadi jangan sampai
Tapi kan itu memang masya Allah ya, Allah itu maha besar ya dalam menciptakan sesuatu tuh nggak mungkin ya kalau kita BAB itu keringatnya itu kan nggak mungkin bisa masuk atau mengalir ke lubang itu karena bentuknya kalian tahu kan keringat kan ke bawah kan gravitasinya nggak mungkin ke bawah gitu tiba naik ini kan nggak mungkin ya kan nah nggak mungkin kesedot sama anus kan nggak mungkin kan nah, kencing juga sama nggak mungkin dan yang daerah yang mengeluarkan keringat bukan di situ ya kan nggak bisa berkeringat maksudnya tidak mengeluarkan keringat di situ nah paham soal belum ya kita selesai satu kan baik wayajtanibu ini sekarang masuk ke pembahasan adab-adab ya, ketika BAB adab membuang hajat ini. Wa yajtanibu wujuban qadiyul hajati. Wa yajtanibu wujuban qadiyul hajati istiqbalal qiblah. Orang yang sedang membuang hajat BAB atau kencing itu wajib hukumnya yajtanib artinya menghindari. Istiqbalal qiblah menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat gimana? Kiblat di sana kan? Nah, maksudnya menghadap itu wajah kita ke sana atau ini yang menghadap yang kiblat? Hah? Apa? Anusnya atau wajah kita? Apa? Belum selesai kan, makanya harus baca lengkap. Wastidbaruha dan membelakanginya. Berarti intinya menghadap membelakangi mau yang ini mau yang ini sama aja ya enggak? Nah, maka wujuban ini wajib harus dihindari. Istiqbalal qiblah al-an wahiyal Ka'bah. Maksudnya kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah. Sekarang kiblat dulu apa? Masjidil Aqsa. Wastidbaruha fis sohro ketika kita BAB-nya itu di padang pasir atau tempat terbuka seperti lapangan, gunung. Nah, itu kan terbuka. Sohro itu tempat terbuka ya. Di lapangan yang mana tidak ada bangunan sama sekali, tidak ada saternya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menutupi kita. Nah, kalau gunung mungkin masih bisa. Ini kita baca dulu. Nah, ini haramnya kapan? Haramnya kapan? In lam yakun bainahu jika di antara dia wa bainal qiblah dan kiblat itu lam yakun tidak ada satir yang bisa menutupinya. Berarti kalau di gunung masih ada pohon-pepohonan itu kan bisa. Nah, pertama, jadi ini apa? Akan dibahas kondisi kita itu wajib atau dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Pertama, ketika nggak ada saternya. Paham? Aukana atau ada sater. Aukana maksudnya ada sater. Walam yablug dan sater tadi tidak sampai sulusai diro 2/3 diro. Diro itu apa diro? Diro itu ini hasta. Ini. Coba ini kita lihat syarahnya. Oh, di sini ada ini. Tadi yang pertama apa? Kalau nggak ada sater. Kedua, kalaupun ada dan saternya itu tidak tingginya ini ya, kita bahas tingginya. Tingginya tidak sampai 2/3 diro. Di sini berarti kira-kira sekitar 40 cm. 40 cm. Seberapa 10 cm? Ini berapa ini? 40 cm.
Ini berapa? Ini lebih ya? Lebih ya. Nah, 40 cm. Karena satu dhira itu beda-beda. Di setiap madzhab beda-beda. 2/3 berarti ya sekitar 40 cm. Paham? Jadi yang pertama ketika nggak ada sater, yang kedua kalaupun ada tapi saternya itu tidak sampai 40 cm. Kalau segini, nah dia cuma bawa kayu segini tingginya, ya buat apa gitu ya? Itu bagaikan gajah bersembunyi di balik pohon. Wa balaghahuma atau ada sater dan tingginya sudah sampai 2/3 dhira, tapi apa? Wa ba'uda anhu aktsara, tapi dia itu atau jarak antara dia dan saternya itu aksar lebih jauh min salasati adruin, 3 dhira. 3 dhira. Berarti kalau 3 dhira, satu dhira itu di madzhab Syafi'i 60 cm. Berarti kalau 3 dhira berapa? 120 atau 80? 180 cm. Nah, jadi kalau sudah membawa sater yang tingginya 2/3, maka naruhnya jangan sampai melebihi 3 dhira atau 120 cm. Paham? Bidhira'il adami, ya, dengan hasta atau lengannya manusia, maksudnya 3 dhira. Salatu adru'in bidhira'in adami. Kama qala ba'duhu. Kama qala ba'duhu. Berarti kapan kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat? Pertama, ketika tidak ada saternya. Kedua, kalaupun ada sater, sater itu tidak tinggi, tidak melebihi 2/3 dhira. Ataupun dia punya sater dan tingginya lebih 2/3, tapi dia naruhnya jauh melebihi 3 dhira. Berarti kalau kita melengkapi 3 syarat itu, berarti boleh nggak menghadap atau membelakangi kiblat? Boleh, walaupun di lapangan. Nah, maka di sini dikatakan wal bunyanu fi hada kasahra'i. Wal bunyanu fi hada kasahra'i bisyartil madkur. Nah, jadi wal bunyan maksudnya apa? Dan bangunan atau ketika kita di bangunan fi hada dalam masalah ini kasahra'i itu sama syaratnya ketika kita BAB di lapangan atau padang pasir atau tempat terbuka. Bisyartil madkur, dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ya. Illal bina, kecuali kalau bangunannya itu al muaddu sudah disediakan khusus liqadha il hajah, untuk buang hajat. Jadi sebenarnya di sini ada 3 keadaan untuk qadhaul hajat. Masalah menghadap kiblat. Pertama di sohro, kedua di bangunan, tapi bangunan ini bukan bangunan khusus untuk BAB, bukan kamar mandi. Contohnya kita ke hutan, tiba-tiba ada bangunan bekas, paham? Yang kayak gubuk atau kemudian bangunan sudah rusak, sudah nggak ada atapnya, tinggal tembok-temboknya itu. Nah, itu hukumnya masih seperti kita sohro. Kalau mau BAB di sana boleh, tapi temboknya harus kita ukur, paham nggak? Dan kita harus memposisikan diri jangan sampai jauh-jauh sama tembok itu atau sater itu. Tapi kalau sudah ada tempat khusus seperti zaman sekarang, maka mau bagaimanapun bentuknya, mau luas, mau apa, contohnya ini WC-nya di sini, temboknya di situ. Tapi ini memang tempat untuk BAB karena ada WC, maka nggak apa-apa. Paham?
Nah, itu nggak apa-apa. Wal bunyanu fil qasara illal bina al mu'adda li qada'il hajah. Fala hurmata fihi mutlaqan. Maka tidak ada keharaman secara umum, mau bagaimanapun boleh. Nah, wa kharaja biqaulina al-an, atau keluar dari perkataan tadi al-an atau kiblat yang sekarang, maka naqoblahu awalan, maka nakiblatan, kiblat atau qoblahu, maka nakiblatan awalan, kalau seandainya kiblat yang dulu ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis, fastiqbalu wastidbaruhu makruh, hukumnya makruh kalau kita biasanya menghadap sana atau membelakanginya, karena bukan kiblat, walaupun tempat yang mulia tapi sudah tidak kiblat lagi. Gimana? Adabnya itu kalau sedang muda mau di sini atau dimanapun jangan sampai ada suaranya. Ditekan caranya, coba seperti tadi dimasukkan, enggak, agak ditekan. Kamu muternya ditekan ke bawah, pasti gak ada suaranya. Nah, gak ada suara kan kalau ditekan. Tapi kalau gak ditekan nanti kena sisinya itu. Atau pakai gelas plastik lebih aman. Mau di sini, mau di manapun kayak gitu. Lanjut. Nah, tadi wa yastanibu adaban qadil hajah. Nah, kalau tadi kan yastanib wujuban. Kalau ini dihindari tapi adab saja, maksudnya sunnah. Sunnah ini. Ini lebih ke tata krama saja. Tapi kalau yang pertama tadi sudah ada wujuban ya, karena berkaitan dengan kiblat. Berkaitan dengan kiblat. Wa yastanibu adaban qadil hajah al-baula awil ghaid. Wa yastanibu adaban qadil hajati al-baula wal ghaidha fil ma'ir raqid, di dalam air yang tidak mengalir. Amal jari, sedangkan air yang mengalir fayukrahu fil qalil minhu. Kalau di air yang mengalir seperti di sungai yang kecil atau yang besar, itu makruh kalau airnya sedikit. Maksudnya tidak apa? Bukan sedikit ininya loh. Bukan deras ininya. Enggak dangkal. Dangkal tuh dalam apa enggak? Hah? Dangkal dalam apa enggak? Nah, jadi airnya sedikit tapi ngalir, nah, itu makruh. Amal jari minhu fayukrahu fil qalil minhu. Tapi kalau air yang menggenang, nah, itu lebih baik dihindari. Dunal katsir, kecuali kalau airnya itu banyak. Lakinnal aula, tapi lebih baik istinabuhu, lebih baik dihindari juga. Wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalili jarian kana aw raqidan. Tapi Imam Nawawi berpendapat tetap haram walaupun air yang mengalir itu sedikit, tetap haram ya, selama air itu sedikit, mau itu mengalir atau enggak. Paham? Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalili jarian kana aw raqidan. Nawawi berpendapat itu tetap haram selama airnya sedikit, jarian kana aw raqidan. Air itu mau mengalir atau tidak tetap haram. Karena nanti
apa ya apa takutkan orang-orang setelah kita itu merasakan akibatnya. Kalau airnya sedikit di sungai yang cuma segini airnya kan ada kan cuma setinggi mata kaki itu kalau kita BAB orang yang sana kelihatan ini apa ini kok ada kapal selam mata-mata dari mana ini. Nah, maka itu takutnya ditakutkan itu ataupun kalau kencing juga bakal merasakan juga karena tidak banyak. Nah, tadi wa yastanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratin musmirah juga harus dihindari untuk apa BAB atau kencing di bawah pohon yang sedang berbuah karena pohon itu akan didatangi oleh orang-orang entah itu melihat buahnya atau memetik buahnya nanti pas memetik mencium bau-bau tak sedap atau nginjek sesuatu yang blenyik-blenyik gitu kan. Nah, maka itu lebih baik dihindari. Kemudian waqta samarati wa ghairahu. Ketika sedang berbuah atau ketika sedang tidak berbuah. Intinya pohon itu masih ada kemungkinan untuk berbuah. Wa yastanibu ma dzukir fit tariqi al masluki linnas dan juga lebih baik menghindari di jalan yang sering dibuat lewat ya untuk orang-orang. Jalan yang ramai gitu. Jalan umum hindari, jangan BAB atau kencing di sana. Wa fi maudi'il dilli soifan. Juga lebih baik dihindari di tempat al-dilli itu tempat apa? Berteduh soifan ya, ketika soif musim panas ya. Wa fi maudhi syamsi sitaan atau di tempat ada cahaya matahari di musim dingin karena di tempat terbuka itu justru di musim dingin banyak orang ke sana untuk mendapatkan sinar matahari. Ya. Wa fi thaqabi dan di lubang fil ard yang ada di tanah. Di lubang-lubang. Apa itu al-thaqab? Wa huwa an-nazilu al-mustadiru. Ya, lubang yang turun ke bawah. Wa lafdzu thaqabi sakitun fi ba'din nuskhil mat. Kenapa kok enggak boleh? Kita lihat. Kenapa enggak boleh? Atau dihindari? Nah, ini wa misluhu al-ghar wal kahfi, al-ghar wal kahfu. Gua juga. Kenapa? Li'annahu qad yakunu fi dzalika hayawanun dhaif. Ada banyak hewan-hewan kecil, fayata'adza. Au qawi atau hewan kecil tapi kuat. Berbahaya maksudnya. Fayu'dhihi. Nanti dia hewan itu malah menyakiti kita, paham enggak? Nah, ini apa kok banjir? Akhirnya keluar melihat ada cacing. Kalau kencing kan kayak cacing kan. Atau kalau BAB ada lubang tambahan ini apa ini? Maka hati-hati ya, jangan kencing di lubang-lubang seperti itu. Nah, itu ilahnya, itu sebabnya kenapa lebih baik jangan. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil haja 'alal bauli wal ghaid. Ya, dan juga lebih baik apa? Hindari berbicara ketika BAB kencing. Fa inda'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taksidu insanan. Sebentar. Kaman ro'a hayatan taksidu insanan lam yukroh al kalam hina idin. Jadi apa tadi?
nggak boleh berbicara atau lebih baik jangan berbicara. Ya, di kamar mandi ini walaupun tetanggaan jangan malah ngobrol, jangan curhat pas BAB, ya, jangan gibah. Tapi apa? Fa in da'at daruratun, kalau ada hal yang apa? Apa bahasanya? Kalau ada hal yang berbahaya ilal kalam dan mengharuskan dia berbicara, kaman ro'a seperti halnya dia melihat hayatan ular, taksidu insanan sedang menuju ke sebelah kita, ada ular piton atau apa, ular beneran ya. Maksudnya bukan ular mainan, ular beneran. Lam yukrah al kalamu hina idzin, maka tidak dimakruhkan, bahkan wajib. Ya kan? Kita baru BAB tiba-tiba ada yang lewat di bawah, ular gitu kan. Kita nggak kena, sebelah kita mungkin nggak tahu, kita boleh ngomong, ya awas ada ular gitu kan. Cuman jangan ngeprank, bikin rame. Intinya ini apa? Sesuai kondisi saja. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Ya, tidak menghadap matahari atau bulan dan jangan membelakanginya. Ini inda tulu'iha wa ghurubiha, ketika terbit atau ketika tenggelam. Paham? Terbit tenggelamnya di mana? Terbit di mana matahari? Timur, tenggelam di barat. Nah, itu juga makruh menghadap ke sana. Bukan pas kayak gini, oh nggak boleh. Berarti gimana kalau di atas? Ya ngapain juga BAB sambil kayak gitu kan, handstand. Nggak mungkin. Ya kan, maksudnya kayak gitu. Maksudnya ketika terbit atau tenggelam. Nah, ini dijelaskan di sini. Duna ma idza sara fi wasati sama. Ini bukan membahas ketika matahari itu ada di atas kita. Fa innahu la yumkin istiqbalihima hina, karena nggak mungkin kalau matahari di atas kita hadapkan anus kita ke atas, gitu kan, nggak mungkin, nggak masuk akal. Masya Allah ya, fuqaha ini coba aja sampai kayak gini dibahas nih. Coba ila idza nama ala qafaqat, soalnya dia sedang tidur terlentang menghadap sana, paham enggak? Wa inaidin ya bulu ala nafsihi, dan dia kencing, kan ininya menghadap ke atas berarti. Wa inaidin ya bulu ala nafsihi, dia mengencingi dirinya sendiri. Itu juga enggak mungkin. Nah, Suma. Itu udah ya. Wala yasablu sansul kamar wala yastadbiru ayukrahu lahu dzalika hala qadhi hajatihi. Makruh ketika buang hajat. Lakin ana fi raudhah wa syarif hadab qala inna istidbarahuma laysa bimakruh. Menghadap ke arah itu, ke arah terbit matahari dan tenggelam, itu tidak makruh menurut Imam Nawawi. Qala fi Syahril Wasit inna tarka istiqbalihima wa istidbarihima sawa fayakunu mubahan, intinya mubah. Wa qala fi tahqiq, ini semuanya kitab Imam Nawawi, Syarhul Wasit, kemudian tahqiq. Inna karahat istiqbalihima la aslalaha, tidak ada dalilnya. Kemakruhan menghadap matahari dan bulan ketika terbit atau tenggelam itu tidak ada dalilnya. Wa qaulu wa la yastaqbil al-akhir sakitun fi badin nushil matan. Dan perkataan tadi sakitun fi ba'di nushil matan, terkadang tidak ada di naskah matan yang lain, di cetakan-cetakan yang lain. Tamam. Soal? Soal?